Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Diki Dermawan, NPM 20210200431. Di sini saya akan kembali mempresentasikan materi mata kuliah Filsafat Hukum Islam sebagai dosen pengampu Bapak Hervinyoki Pradikta. Kemudian dengan materi yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Prinsip dalam hukum Islam, kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar, landasan atau tumpuan hukum Islam. Ada prinsip-prinsip hukum Islam antara lain yakni 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang yang sedang berpergian sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Dan orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan pada pengembangan syariat atas manusia yang memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran, pemberatan atas pundak mukallaf. Dan 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Dan 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yakni yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Kemudian hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Kemudian hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kemudian kaidah dalam hukum Islam, kata kaidah ini secara etimologi berarti asas juga. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Asyaba wa An-Nazair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam ada, yakni kaidah asasiyah, artinya segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, kemudian kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan yang terakhir, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kemudian ada kaidah ghairu asasiyah, walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan keujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asyaba wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqah. Tujuan hukum Islam, yakni ada tujuannya ditetapkan hukum Islam dalam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Asyatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dalam dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan Islam maqasid syariah yakni ada memelihara agama, memelihara jiwa, akal, kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.